Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salamu. Wa qala dan bersabda alaihi salamu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini alaihi ialah atas Nabi, assalamu adapun kesejahteraan. Asyaratun min hadhil ummati hum kuffarun billahil azim wa yadhunnuna annahumul mu'minuna. Asyaratun adapun 4 golongan min hadhil ummati dari umat ini, hum ialah adapun mereka asyaratun kuffarun billahi ialah orang yang kafir billahi kepada Allah al-azimi yang maha agung, wa yadhunnuna dan menyangka siapa mereka annahum sesungguhnya mereka al-mu'minuna ialah orang-orang yang mukmin. Yang pertama adalah al-qatil bi ghairi haqqin. Al-qatilu orang yang membunuh bighairi haqqin dengan tanpa sesuatu yang dibenarkan. Wasahiru dan penyihir. Waddayuthu alladhi la yagharu ala ahlihi. Waddayuthu dan orang yang acuh tak acuh, orang yang masa bodoh, alladhi yang la yagharu tidak memiliki rasa cemburu ala ahlihi terhadap keluarganya. Wa mani'uz zakati dan orang yang mencegah perbuatan zakat. Wasyaribul khamri dan peminum khamr. Waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Waman dan orang wajaba yang wajib alaihi atas man al hajju apa haji, falam yahujja namun tidak melakukan haji siapa man. Wassa'i fil fitnati. Wassa'i dan orang yang mengompor-ngompori atau orang yang membesar-besarkan fil fitani di dalam fitnah-fitnah. Waba'i'us silahi min ahlil harbi. Waba'i'us silahi dan orang yang menjual pedang min ahlil harbi di mana orang tersebut termasuk dari ahlil harbi, artinya orang yang memang memiliki kewajiban untuk melakukan peperangan. Wanakihul mar'ati fi duburihi. Wanakihul mar'ati dan menyetubuhi istrinya fi duburihi pada duburnya. Wanakihu dzati rahimin mahromin. Wanakihu dzati rahimin dan menyetubuhi perempuan yang masih memiliki kekerabatan dengannya, mahromin yang masih mahrom. In alima hadhil af'ala halalan faqad kafara. In jika alima meyakini siapa man hadhil af'ala kepada pekerjaan-pekerjaan ini halalan kepada halal, faqad kafara maka sungguh kafara telah kafir siapa man. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, terdapat 10 golongan di antara umat ini yang mengira bahwa mereka itu adalah orang mukmin, padahal sesungguhnya mereka itu ingkar atau kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang membunuh dengan tanpa hak, artinya orang yang membunuh dengan tanpa ada hal yang dibenarkan. Termasuk salah satu orang yang membunuh yang dibenarkan itu adalah membunuh ketika dalam keadaan berperang. Jadi ketika berperang maka dia itu memiliki 2 pilihan, yaitu membunuh atau dibunuh. Maka orang yang membunuh dengan tanpa hak maka dia termasuk di dalam golongan ini. Kemudian selanjutnya adalah ad-dayuth. Dayuth ini adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya. Ini masuk di dalam golongan 10 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mencegah untuk melakukan zakat, baik mencegah pada dirinya ataupun mencegah kepada orang lain agar supaya orang lain tersebut tidak melakukan zakat. Kemudian selanjutnya adalah peminum khamr. Ini juga masuk di dalam kategori 10 golongan ini. Kemudian selanjutnya adalah orang yang sudah memiliki kewajiban untuk melakukan haji namun dia tidak melakukannya. Dan selanjutnya adalah orang yang membesar-besarkan fitnah. Selanjutnya adalah orang yang menjual pedang padahal dirinya adalah orang yang memang memiliki kewajiban untuk melakukan peperangan. Manakala dia sudah menjual pedangnya, yang mana pedang tersebut adalah merupakan satu-satunya senjata dia ketika melakukan peperangan, otomatis dia itu akan berlepas diri dari peperangan dan tidak akan melakukan peperangan lagi. Kemudian selanjutnya adalah orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya dan orang yang menyetubuhi kerabatnya yang masih memiliki hubungan mahram. Manakala ke-10 golongan ini meyakini bahwa perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan halal, maka sungguh dia telah kafir.
Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan di sini adalah lafadz hum kuffarun. Hum di dalam susunan ini adalah merupakan dhamir yang berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah kuffarun billah. Susunan jumlah ismiyah ini adalah merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Jadi asyaratun ini mubtada, sementara khobarnya ini adalah jumlah ismiyah. Namun boleh juga hum ini dijadikan sebagai dhamir fasol, artinya dhamir yang memisah antara mubtada dan khobar. Jadi bisa dikatakan asyaratun ini adalah mubtadanya, sementara khobarnya ini adalah lafadz kuffarun. Sementara hum ini adalah dhamir fasol yang berkedudukan sebagai taukid dari lafadz asyaratun. Kemudian kita perhatikan lafadz falam yahujja. Waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Lafadz yahujja pada asalnya adalah falam yahjuj, di mana di sini terdapat dua huruf yang sejenis, yaitu dua huruf jim. Dan ini masuk dalam kategori fi'il mudha'af. Ketika fi'il mudha'af dalam keadaan jazm, maka dia pun harus dijazmkan dengan tanda yang sesuai dengan fi'il tersebut. Dalam hal ini, fi'ilnya ini masuk dalam kategori fi'il sahih akhir, sehingga tanda jazmnya dengan menggunakan sukun. Jadi pada asalnya falam yahjuj. Selanjutnya, karena memang terdapat dua huruf yang kembar dan bertemu langsung di dalam satu kalimat, maka dia harus dilakukan proses idgham, di mana jim yang pertama di sini diidghamkan kepada jim yang kedua. Namun syaratnya jim yang pertama haruslah dalam keadaan sukun. Namun di dalam lafadz yahjuj, jim yang pertama di sini berharkat. Oleh karena itu, dilakukanlah perpindahan harkat dengan huruf sebelumnya agar supaya jim yang pertama ini bisa dalam keadaan sukun. Jadi harkat dhammah daripada jim yang pertama ini ditukar dengan harkat sukun dari huruf ha, sehingga menjadi falam yahuj. Maka terdapat dua huruf jim yang sama-sama sukun, dan hal ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan bertemunya dua huruf yang sukun. Oleh karena itu, salah satunya di sini harus diberi harkat, dan harkat tersebut diberikan kepada jim yang kedua sebagai syarat untuk dapat dilakukan idgham. Dan harkat tersebut adalah harkat fathah, karena harkat fathah adalah akhaful harokah, yaitu harkat yang paling ringan. Maka jadilah falam yahujja. Wallahu a'lam bishawab.